semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Halo Intan, apa halo kabar? dokter, apa kabar? Baik, dokter. Pastinya hanya di Hidup Sehat ya dokter. Betul. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat ya, bahwa memang jalan kaki itu banyak sekali manfaatnya kalau dilakukan di pagi hari dokter Haikal Betul. ya. Termasuk menjaga fungsi hati juga Intan nih. Karena di masyarakat ya mungkin dikenal istilahnya sakit liver atau sakit hati. Tapi ini sakit hati sebenarnya ya, bukan iri dengki ya. Iya. Nah, sakit hati ini dapat disebabkan karena faktor infeksi Intan. Iya, nah nanti kita akan bahas ya dokter Haikal soal infeksi hati atau liver, tapi sesaat lagi setelah tayangan yang berikut. Di antara kita sudah ada pakar hati nih, Dokter Irsan Hasan, dokter penyakit dalam, konsultan hati pencernaan. Halo dok, apa kabar? Halo juga. Halo dokter, apa kabar? Halo juga Intan. Kalau dokter Irfan memang penyakit hati yang sesungguhnya, kalau ini penyakit yang mungkin kalau ada curhat-curhat ya. Oke, Langsung aja. dok, ini infeksi liver merupakan penyakit yang cukup umum dok di masyarakat ya. Dan ada yang mengatakan bahwa infeksi liver disebabkan karena makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus atau parasit. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta dok. Oh. Nah, tetapi nggak segampang itu liver mengalami infeksi. Maksud saya tidak segampang itu, orang salah makan kemudian muntah, mencret, muntaber, itu kan sering. Betul. Kayaknya sih kita di Indonesia ini hampir semua udah pernah muntaber. Karena makanan yang terkontaminasi virus atau parasit. Ya. Infeksi karena saluran pernapasan di paru, dekat-dekat orang batuk, pilek, ketularan, itu juga sering. Tetapi nggak berarti makanan masuk terus cepat pergi ke liver. Karena sebetulnya perjalanan menuju ke hati atau ke liver itu cukup panjang, cukup jauh. Tetapi bisa, karena pertanyaannya bisa. Parasit dan virus itu bisa pergi ke hati. Tapi karena perjalanannya panjang, kejadiannya nggak sebanyak orang infeksi usus. Jadi kalau ditanya bisa, iya bisa. Nah, memang virus yang menyerang hati itu ada yang lewat makanan, ada yang lewat darah. Sebetulnya maksudnya darah adalah disuntikan, transfusi, pakai jarum yang nggak steril. Sebetulnya yang lebih diperhatikan adalah yang lewat darah tadi. Padahal yang lewat makanan juga cukup banyak. Hanya seringkali tidak terlalu bergejala. Sehingga nggak terlalu jadi perhatian serius. Tapi singkatnya jawabannya bisa. Oh bisa. Ya. Jadi artinya kalau lewat makanan ini butuh pemaparan yang lebih sering dok ya? Ya, dan daya tahan yang turun. Dan virusnya juga virus-virus khusus. Nggak sembarangan virus yang bikin muntaber kemudian menyerang hati, nggak. Contohnya yang paling terkenal adalah virus hepatitis A. Oh. Nah, itu kalau minuman atau air, makanan tercemar, itu bisa terkena. Bahkan bisa bikin wabah. Beberapa tahun yang lalu 1.200 orang terkena di daerah Jawa Timur karena wabahnya. Jadi memang virusnya khusus, spesifik. Oh, spesifik ya dokter ya virusnya. Nah dokter, Betul. ini ada juga nih dok fakta dan mitos yang beredar bahwa kalau perut dan pergelangan kaki membesar serta kulit menguning ini adalah salah satu gejala infeksi liver. Fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Nanti kita temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kita kembali lagi di Hidup Sehat dan kita masih membahas mengenai penyakit hati atau liver. Nah tadi ada pertanyaan yang belum terjawab dokter. Ini bahwa perut dan pergelangan kaki membesar serta kulit menguning ini adalah tanda atau gejala liver. Ini fakta atau mitos dok? Ya, supaya nggak salah persepsi, saya jawab mitos saja ya. Oh mitos. Jadi saya jawab mitos karena perut membesar, kaki membengkak ya tadi. Itu sebetulnya bukan gejala infeksi hati. Oh bukan gejala infeksi liver? Ya, itu gejala kerusakan hati yang sudah parah. Oh. Kalau kuningnya bisa, Ya. tapi kalau digabung itu semua perut besar, kaki bengkak, mata kuning, kulit kuning, pipis kayak teh, itu gejala infeksi yang sudah berlanjut menjadi kerusakan. Dan itu prosesnya bisa bertahun-tahun. Itu yang disebut sebagai sirosis atau pengerasan hati. Untuk menjadi kondisi seperti itu perlu waktu belasan tahun, 20 tahun. Jadi saya lebih suka mengatakan itu gejala dari sirosis hati. Gejala dari pengkerutan hati, pengecilan hati. Bukan gejala dari infeksi hati. Supaya saya bilang nggak salah pengertian. Maksudnya nggak salah itu adalah, kan saya nggak bengkak kakinya. Saya nggak buncit perutnya. Berarti nggak ada infeksi hati. Oh belum tentu. Gejala infeksi hati itu bisa dari tanpa gejala sama sekali,
sampai hanya mual, begah, kemudian kuningnya, memang kuningnya ada, tapi nggak sampai perut besar, kaki bengkak. Tapi yang harus diatensi nih dok, kalau kita merasakan gejala apa sih dok? Nah, ini memang sulitnya hati. Hati ini tidak memberikan gejala yang sangat spesifik. Banyak gejala yang rancu dengan organ lain. Yang paling khas sebetulnya adalah kuning. Jadi kalau sudah kuning mata, kuning kulit, ini biasanya khas hati. Walaupun bisa juga ini terjadi karena organ lain. Misalnya apa? Empedu. Batu empedu tersumbat, itu juga bisa kuning. Yang lain misalnya adalah begah, lemes. Aduh kok saya jadi cepet capek ya hari-hari ini. Kok perut rasanya begah aja. Mungkin itu liver. Tapi sakit mah pun juga bisa seperti itu. Nah makanya saya katakan kadang-kadang kita bingung ini hati atau hal yang lain. Sehingga tidak jarang pasien dengan penyakit hati ini datang setelah putar-putar berobat ke sana kemari. Awalnya dikatakan sakit mah, baru ketahuan, wah ini liver nih. Jadi hati ini memang organ yang kompleks dok ya, sekompleks hati perasaan dok. Betul sekali. Kalau itu complicated banget dokter Haikal. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya apa saja sih fungsi hati. Nah, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, hati adalah organ vital yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Bila kondisi hati memburuk, maka fatal akibatnya. Berikut ini adalah fungsi hati yang perlu Anda ketahui. Pertama, hati berfungsi menyaring darah dari zat yang membahayakan tubuh seperti racun, obat, dan alkohol yang akan diubah oleh hati menjadi molekul yang larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin. Kedua, hati menyimpan cadangan energi dan nutrisi seperti asam folat, zat besi, dan jenis vitamin seperti A, vitamin B12, vitamin D, dan K. Selain itu, hati menyimpan glukogen dan mengubahnya menjadi glukosa saat kadar glukosa darah kita rendah. Fungsi hati berikutnya menghancurkan sel darah merah yang sudah tua untuk kemudian diproses oleh hati menjadi bilirubin, yang kemudian akan disaring oleh ginjal menjadi urin yang berwarna kuning. Nah, saat terjadi gangguan pada hati, bilirubin tak bisa diproses dengan baik sehingga menumpuk dan menyebabkan hepatitis atau penyakit kuning. Keberadaan hati tak semata menyaring racun dalam tubuh, namun ternyata turut memproduksi zat yang dibutuhkan tubuh seperti zat empedu, hormon pertumbuhan bagi anak, kolesterol dan protein seperti albumin dalam menjaga keseimbangan cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Nah, itu tadi fungsi hati dan diantaranya adalah menyaring racun dan juga menyaring makanan yang masuk ke tubuh kita. Salah satunya ini tentang kopi juga nih dok ya. Katanya dok, kalau suka konsumsi kopi bisa menyebabkan penyakit hati. Ini fakta atau mitos? Wah, kalau ini mah gampang. Mitos banget. Oh mitos dokter, Jadi yes. mitos banget. Bagi pencinta kopi jangan khawatir, tapi dengerin dulu nih penjelasan dokter gimana dok. Ya, satu, kopi tidak merusak liver. Ya. Kopi tidak merusak liver. Karena topiknya hari ini infeksi, kopi tidak membuat liver menjadi infeksi. Ya. Karena infeksi itu terkait dengan mikroorganisme, maksudnya bakteri, virus, parasit yang di awal sempat kita bahas. Kopi itu kan bukan bakteri, kopi itu bukan virus, jadi tidak membuat infeksi. Nah lanjutannya, oh kalau nggak infeksi berarti bikin rusak. Enggak juga. Bahkan di beberapa kali pertemuan saya suka cetuskan, kopi itu justru memberikan efek positif terhadap hati, terhadap liver. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa mereka yang minum kopi, penelitian itu ada yang mengatakan 2 cangkir ke atas, 3 cangkir ke atas, justru livernya terproteksi. Terproteksi dari mana? Terproteksi dari kejadian sirosis tadi, pengerasan hati, juga kanker hati. Jadi ada proteksi dari kopi. Walaupun sekarang orang masih mencari efek apanya ya sih yang bagus dari kopi ini, tapi singkatnya kopi ini berefek positif terhadap liver. Artinya, kalau biasa minum kopi, kemudian suatu hari dinyatakan sakit liver atau punya penyakit hati, bukan berarti kopi harus segera di-stop. Tapi sebaliknya, saya nggak suruh mereka yang nggak biasa minum kopi, buru-buru minum kopi supaya livernya terproteksi. Ya kalau nggak suka, ya udah nggak usah.
Oh, nggak apa-apa ya dok ya. Ya. Oke, nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok, bahwa penderita infeksi liver ini harus menjaga berat badan ideal. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. 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 Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya berat badan sama infeksi. Iya. Misalnya nih, salah satu infeksi aja deh yang saya kasih contoh, parasit tadi yang disebut oleh Dr. Haikal. Iya. Ada parasit misalnya amuba. Amuba kita tahu bikin disentri amuba, yang buang air besarnya berdarah. Dia bisa pergi ke hati, kemudian bikin namanya abses hati amuba. Apa itu abses hati amuba? Abses hati amuba itu amuba masuk ke hati, lalu bikin bisul. Bisul sama seperti bisul di kulit. Oh. Bisul itu isinya nanah Bisul di hati? di hati. Oh. Kadang-kadang nanahnya itu ukurannya bisa 5 cm, 8 cm. Kami kadang-kadang sedot nanahnya keluar. Itu nggak ada hubungannya dengan berat badan. Gitu. Orang kena bisul itu, ya diobati bisulnya dengan anti amuba, dikeluarkan nanahnya. Mau dia gemuk, mau dia kurus, nggak peduli. Yang penting bisulnya disembuhkan. Begitu. Iya. Dok, penyakit hati ini kan memang juga terkait dengan pola hidup dok ya. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan begadang, kelelahan, stres dapat menyebabkan penyakit liver atau hati. Ini fakta atau mitos dok? Jawabannya fakta deh. Pakai deh ya. Oke deh. Kenapa dok? Oke deh. Kenapa? Karena, Saya deg-degan. Bukan begadangnya ya, bukan stresnya yang membuat seseorang terkena penyakit liver. Iya. Tetapi daya tahan yang menurun. Tadi kan sudah disampaikan, salah satu fungsi liver itu adalah mempertahankan, memproduksi sel-sel imun, kekebalan. Nah, pada saat kekebalan ini menurun, kemudian hati gampang mengalami gejala infeksi. Jadi, apakah orang stres kemudian jadi mengalami infeksi hati atau penyakit hati? Sama sekali tidak. Apakah orang yang sering begadang, sering tugas malam, sering shift malam, kemudian gampang mengalami infeksi hati? Enggak juga. Karena kalau dia memang tugasnya malam, terus paginya dia istirahat, ya berarti cukup baik. Tapi kalau dia begadang, minum alkohol, pagi nggak istirahat, sistem imunnya drop. Nah, begitu kemasukan kuman, kumannya gampang tumbuh. Oke. Oh, itu penyebabnya ya berarti Iya, ya. betul. Jadi imunitas bisa menurun. Nah, dokter, ini jadi apa nih, Dok? Bagaimana caranya, tipsnya supaya kita terhindar dari penyakit hati atau mungkin yang sudah menderita penyakit hati ini menanganinya gimana, Dok? Baik, kita biasanya bagi penyakit hati itu akut atau kronik. Iya. Akut itu baru, kronik itu yang berlangsung bertahun-tahun yang susah dihilangkan. Kalau untuk yang akut, seringkali faktornya memang makanan. Untuk yang akut, misalnya tadi hepatitis A, tadi sempat kita ngomong parasit, abses, itu kaitannya dengan higiene, dengan kebersihan. Jadi ya makan yang bersih, cuci tangan, dan lain-lain. Yang alhamdulillah pada zaman pandemi ini kelihatan sudah diterapkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, untuk yang kronik, ini yang lebih susah, karena dia tidak gampang hilang. Untuk yang kronik, mendeteksinya memang perlu usaha. Tapi kalau sudah ketahuan punya virus yang sifatnya kronik, misalnya hepatitis B, hepatitis C, rajin-rajinlah kontrol. Misalnya untuk hepatitis B. Hepatitis C bisa sembuh. Ada obat yang kesembuhannya hampir 100%. Bagi yang tahu hepatitis C, dulu dikatakan, ya nggak bisa sembuh, sampai sekarang nggak pernah kontrol, datang berobat, karena bisa sembuh dengan obatnya. Untuk hepatitis B misalnya, perlu kontrol berkala. Misalnya 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Jadi patuhilah anjuran dari dokter untuk kontrol berkala. Demikian. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter. Jadi penting sekali untuk menjaga fungsi hati kita Intan ya. Dan sama halnya seperti kita juga mengkonsumsi buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita seperti semangka Intan. Wah, aku doyan banget dokter semangka. Tapi semangka itu manfaatnya apa aja dokter? Nah, semangka ini khasiatnya cukup banyak, jadi tidak kita sangka. Kita akan bahas sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.